Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu dosen yang telah memberikan waktunya kepada kelompok kami di pagi hari ini untuk memaparkan materi terkait prosedur pelaksanaan asesmen kesulitan belajar. Dan di kesempatan kali ini saya tidak akan memaparkan sendiri, melainkan akan ditemani oleh anggota yang lainnya. Yang pertama ada Ibu Enuraini, selanjutnya ada saya sendiri, Sandi Purnama. Yang ketiga ada Teh Oktavia Rianti, selanjutnya ada Teh Novi Nurul Ramdhani, dan yang terakhir ada Bapak Agus Salim. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yakni terkait pengertian asesmen yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Dikutip dari Hill 1992, beliau menyatakan bahwa asesmen terdiri atas tahap pengumpulan data tentang perkembangan dan belajar peserta didik, menentukan kebermaknaan tujuan program, memadukan informasi ke dalam perencanaan program, dan mengkomunikasikan temuan kepada orang tua dan pihak-pihak yang berkepentingan. Di sini bisa kita artikan bahwasanya asesmen ini adalah merupakan proses memperoleh informasi tentang peserta didik tersebut untuk membuat keputusan nih ke depannya bagusnya seperti apa dan bagaimana. Atau bisa kita artikan pula asesmen ini merupakan suatu pengumpulan dokumentasi maupun pengetahuan, keterampilan, sikap maupun keyakinan si peserta didik tersebut. Jadi kita bisa mengambil langkah apa yang harus kita lakukan. Selanjutnya materi terkait tujuan asesmen akan disampaikan oleh Teh Novi Nurul Ramdhani. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Novi Nurul Ramdhani dengan nomor NIM 190100065. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai tujuan asesmen. Tujuan asesmen menurut Slavia tahun 2010 menjelaskan ada 5 tujuan dilaksanakannya asesmen bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu penyaring kemampuan anak, yaitu untuk mengetahui kemampuan anak pada setiap aspek, misalnya bagaimana kemampuan bahasa, kognitif, kemampuan gerak, atau penyesuaian dirinya. Yang kedua, pengklasifikasian, penempatan, dan penentuan program. Yang ketiga, penentuan arah dan tujuan pendidikan. Ini terkait dengan perbedaan klasifikasi berat ringannya kelainan yang disandang seorang anak, yang berdampak pada perbedaan tujuan pendidikannya. Kemudian yang keempat, pengembangan program pendidikan yang diindividualkan yang sering dikenal sebagai individualis educational program, yaitu suatu program pendidikan yang dirancang khusus secara individual untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang kelima, penentuan strategi, lingkungan belajar, dan evaluasi pembelajaran. Cukup sekian, terima kasih. Prosedur pelaksanaan asesmen akan disampaikan oleh Ibu Enuraini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enuraini. Saya akan memaparkan materi terkait prosedur atau langkah-langkah asesmen. Sebagai suatu aktivitas yang berkesinambungan dan sistematik, sudah barang tentu sebuah asesmen perlu dilaksanakan dengan sesuai dengan prosedur yang baik, agar nanti hasil yang akan dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Adanya beberapa faktor yang terkait dengan pelaksanaan asesmen juga harus dipertimbangkan secara seksama. Nah, secara lebih spesifik, Mercer menjelaskan bahwa adanya beberapa langkah atau prosedur yang harus dilakukan untuk melakukan asesmen anak berkebutuhan khusus di sekolah. Yang pertama yaitu menentukan cakupan dan tahapan keterampilan yang akan diajarkan. Agar pelaksanaan asesmen dapat berjalan dengan efektif dan efisien, maka seharusnya guru terlebih dahulu memahami tahapan kompetensi pembelajaran siswa dalam bidang pembelajaran tertentu. Ini penting dilakukan untuk mengetahui dengan jelas keterampilan-keterampilan apa saja yang telah dikuasai oleh siswa. Nah, secara teknik, guru dapat melakukannya melalui analisis tugas dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Selanjutnya adalah menetapkan perilaku yang akan diasesmen. Asesmen perilaku diawali dari tahapan yang paling umum ke tahapan yang paling khusus. Perilaku umum ini menunjuk pada rentan kompetensi siswa dalam penguasaan materi kurikulum.
Misalnya pada mata pelajaran bahasa mencakup kompetensi dasar untuk semua aspek bahasa. Nah, sedangkan secara khususnya mungkin hanya pada aspek membacanya saja. Langkah selanjutnya yaitu memilih aktivitas evaluasi. Guru harus mempertimbangkan aktivitas yang akan dilakukan itu untuk evaluasi dalam rentan kompetensi umum atau kompetensi khusus. Evaluasi kompetensi umum biasanya dilakukan secara periodik atau semester. Sedangkan evaluasi kompetensi khusus biasanya sebaiknya guru melakukannya itu secara formatif atau berkesinambungan. Lalu selanjutnya yaitu pengorganisasian alat evaluasi. Hal ini perlu dilakukan berkenaan dengan evaluasi pendahuluan yang mencakup identifikasi masalah, pencatatan bentuk-bentuk kesalahan yang terjadi, dan evaluasi keterampilan-keterampilan tertentu. Setelah evaluasi awal dilakukan, selanjutnya ditentukan tujuan dan strategi pembelajaran, serta implementasi dan pemantauan kemajuan belajar siswa. Selanjutnya ada prosedur pencatatan kinerja siswa. Nah, di sini ada dua hal yang mengenai kinerja siswa yang harus dicatat oleh guru. Yang pertama yaitu kinerja siswa pada pelaksanaan tugas sehari-hari dan penguasaan keterampilan secara keseluruhan, serta umumnya dicatat pada laporan kemajuan belajar siswa. Prosedur yang terakhir yakni penentuan tujuan pembelajaran khusus untuk jangka pendek dan jangka panjang. Di sini, guru perlu merumuskan tujuan pembelajaran khusus bagi anak dalam jangka pendek secara spesifik. Misalnya dalam aspek membaca atau mengeja dalam pelajaran bahasa, tetapi harus tetap berkontribusi dalam tujuan jangka panjang juga. Demikian pemaparan dari saya, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya terkait teknik pelaksanaan asesmen dan pengertian anak kesulitan belajar akan disampaikan oleh Teh Oktavia Rianti. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oktavia Rianti dengan NIM 190100045 akan membawakan materi mengenai teknik pelaksanaan asesmen. Terdapat beberapa teknik atau metode yang dapat dilakukan dalam upaya pelaksanaan asesmen untuk anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah. Beberapa di antaranya yang dapat dijelaskan di sini adalah melalui yang pertama observasi. Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara seksama terhadap aktivitas belajar siswa seperti cara belajar, kinerja, perilaku, ataupun kompetensi yang dicapai. Yang kedua, tes formal merupakan suatu bentuk tes yang telah terstandarkan yang memiliki acuan norma ataupun acuan patokan dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. Umumnya dikembangkan secara global oleh para ahli di bidangnya. Dalam konteks ini, asesmen pendidikan anak-anak berkebutuhan khusus sesungguhnya kurang cocok untuk dilakukan jika dilihat dari tujuannya yang sangat spesifik dan mencakup persoalan-persoalan pendidikan yang unik yang dihadapi siswa berkebutuhan khusus secara individual. Yang ketiga, tes informal. Suatu jenis tes yang sangat bermanfaat dan sangat sesuai untuk memperoleh informasi tentang berbagai hal yang berkenaan dengan kompetensi dan kemajuan belajar anak kebutuhan khusus. Tes informal ini umumnya dipersiapkan dan disusun oleh guru serta digunakan secara intensif untuk mengetahui kompetensi-kompetensi khusus pada anak. Dalam kaitannya dengan asesmen, ada beberapa bentuk yang sering digunakan, yaitu checklist, tes buatan sendiri, ataupun berupa cloze. Yang keempat adalah wawancara atau interview untuk memperoleh informasi dengan sasaran utama orang tua, keluarga, guru di sekolah, ataupun teman sepermainan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian anak kesulitan belajar. Secara harfiah, kesulitan belajar merupakan terjemahan dari bahasa Inggris learning disability yang berarti ketidakmampuan belajar. Kata disability diterjemahkan adalah kesulitan untuk memberikan kesan optimis bahwa anak sebenarnya mampu untuk belajar. Istilah lain learning disabilities adalah learning difficulties dan learning differences. Ketiga istilah tersebut memiliki nuansa pengertian yang berbeda. Di satu pihak, penggunaan istilah
learning differences lebih bernada positif. Namun di pihak lain, istilah learning disabilities lebih menggambarkan kondisi faktualnya. Untuk menghindari bias dan perbedaan rujukan, maka digunakan istilah kesulitan belajar. Beberapa definisi mengenai kesulitan belajar menurut para ahli. Yang pertama dari Hamill tahun 1981. Kesulitan belajar adalah beragam bentuk kesulitan yang nyata dalam aktivitas mendengarkan, bercakap-cakap, membaca, menulis, menalar, dan atau dalam berhitung. Gangguan tersebut berupa gangguan belajar jadi bersamaan dengan gangguan lainnya, misalkan gangguan sensoris, hambatan sosial dan emosional, dan pengaruh lingkungan. Misalnya perbedaan budaya atau proses pembelajaran yang tidak sesuai. Gangguan-gangguan eksternal tersebut tidak menjadi faktor penyebab kondisi kesulitan belajar, walaupun menjadi faktor yang memperburuk kondisi kesulitan belajar yang sudah ada. Yang kedua adalah ACCALD, Association Committee for Children and Adult Learning Disabilities, dalam Lofit tahun 1989. Kesulitan belajar khusus adalah suatu kondisi kronis yang diduga bersumber dari masalah neurologis yang mengganggu perkembangan, kemampuan mengintegrasikan, dan kemampuan bahasa verbal dan nonverbal. Individu berkesulitan belajar memiliki intelijensi tergolong rata-rata atau di atas rata-rata yang memiliki cukup kesempatan untuk belajar. Yang ketiga adalah NZCLD, National Joint Committee of Learning Disabilities, dalam Learner tahun 2000. Kesulitan belajar adalah istilah umum untuk berbagai jenis kesulitan dalam menyimak, berbicara, membaca, menulis, berhitung. Kondisi ini bukan karena kecacatan fisik atau mental, bukan juga karena pengaruh faktor lingkungan, melainkan karena faktor kesulitan dari dalam individu itu sendiri saat mempersepsikan dan melakukan pemrosesan informasi terhadap objek yang diindrainya. Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar merupakan beragam gangguan dalam menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan berhitung karena faktor internal individu itu sendiri, yaitu disfungsi minimal otak. Kesulitan belajar bukan disebabkan oleh faktor eksternal berupa lingkungan, sosial, budaya, fasilitas belajar, dan lain-lainnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya kembalikan lagi kepada Asandi sebagai moderator. Selanjutnya, karakteristik kesulitan belajar. Poin pertama yakni gangguan internal, di mana gangguan internal ini adalah terjadi gangguan terhadap diri personal peserta didik, yakni anak yang memiliki gangguan internal mengalami gangguan pemusatan perhatian. Salah satunya adalah persepsi visual, yang dimana hal tersebut proses pemahaman terhadap objek yang dilihat. Selanjutnya ada persepsi auditoris, yakni proses pemahaman terhadap objek yang didengar. Dan yang ketiga adalah persepsi taktil kinestetis, berisi proses pemahaman terhadap objek yang diraba dan yang digerakkan. Selanjutnya, poin yang kedua adalah kesenjangan antara potensi dan prestasi. Di sini anak akan berkesulitan apabila anak tersebut memiliki prestasi yang sangat bagus namun tidak ditunjang dengan potensi yang baik pula, ataupun sebaliknya, di mana potensi anak tersebut bagus akan tetapi tidak disertai dengan prestasi yang baik juga. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah tidak adanya gangguan fisik ataupun mental. Jadi anak yang berkesulitan belajar merupakan anak yang tidak memiliki gangguan fisik maupun mental. Karena kondisi kesulitan belajar itu berbeda dengan kondisi masalah belajar. Misalnya adalah tunagratita atau mental retardation, lamban belajar atau slow learner, ataupun problem belajar atau disebut juga dengan learning problem. Selanjutnya, terkait asesmen penetapan perilaku menyimpang dominan anak kesulitan belajar, begitupun dengan contoh instrumen asesmennya akan disampaikan oleh Bapak Agus Salim. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, izin di sini saya Agus Salim dengan NIM 18010210 akan memaparkan slide yang saat ini kita lihat, yaitu tentang asesmen penetapan perilaku menyimpang dominan anak kesulitan belajar. Nah, kita bahas satu persatu, yaitu masalah bahasa. Masalah-masalah bahasa sering kali menyangkut kesulitan dalam mengatur bahasa untuk mendapatkan komunikasi yang efektif. Anak-anak seperti yang sering disebut backward atau artinya terbelakang, atau seperti baby talk yang artinya berbicara seperti bayi. Oke, yang kedua yaitu masalah perhatian dan aktivitas.
Anak-anak yang masih kecil tidak dapat diharapkan memfokuskan perhatiannya pada suatu benda, peristiwa, atau orang dalam waktu yang lama. Tentunya anak-anak sekolah taman kanak-kanak biasanya masih belajar untuk mengabaikan informasi, dan guru yang efektif harus memiliki kepekaan terhadap anak-anak seperti itu. Sebagian anak yang terus-menerus tidak dapat memusatkan perhatian akan dianggap mempunyai masalah-masalah perhatian atau attention problem. Yang ketiga, masalah daya ingat. Dalam penelitian, yaitu penelitian Swenson pada tahun 1990, melakukan tes terhadap kemampuan memori anak. Mereka bisa membedakan antara anak yang mempunyai hambatan belajar dan yang tidak. Berkurangnya fungsi memori pada anak yang mengalami hambatan belajar itu berkaitan dengan tidak adanya strategi memori yang efektif, yaitu untuk masalah daya ingat. Dan selanjutnya itu masalah kognisi, cognitive problem, ya, istilah lainnya. Nah, jadi anak-anak berkesulitan belajar sering memunculkan sikap di dalam kelas yang menunjukkan kurang kemampuan dalam menganalisis, membuat perencanaan, dan pengaturan dalam suatu masalah. Terakhir, yaitu masalah sosial dan emosi, atau istilah lainnya social and emotional problem. Kesulitan yang mungkin lainnya bagi masalah-masalah sosial dan emosi yang dianggap anak itu sulit. Ya, mereka salah mentafsirkan komunikasi emosional dan sosial dari orang lain. Mereka juga tidak memahami dampak dari sikapnya sendiri, gitu kan, terutama pada orang lain. Nah, kita langsung ke slide selanjutnya. Di sini ada contoh asesmen anak kesulitan belajar. Ya, jadi asesmen ini ditentukan untuk yang kesulitan belajar. Nah, di sini ada memang ada contoh format, ya, salah satu contoh formatnya, yaitu yang pertama ini format identitas anak. Ya, disebutkan di sana dalam formatnya ada nama anak, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, pendidikan, ya, pendidikan yang sekarang dia proses, terus alamat, status, di sini status anak keberapa dari bersaudara. Ya, ini mungkin paham pengisiannya. Di sini ada kondisi umum, ya, kondisi umum anak. Contoh, anak kesulitan membaca huruf, ya. Nah, catatannya di sini mungkin seperti ini: anak-anak sering sekali sulit membedakan antara huruf B dan D, atau huruf Q dan P, gitu kan. Nanti ada format itu di instrumen tabel selanjutnya, ya. Seperti itu. Oke, baik, selanjutnya identitas orang tua. Nah, perlu kita ketahui juga identitas kedua orang tuanya, ayah dan ibu. Nama, tempat tanggal lahir, pendidikannya, karena mungkin kita bisa melihat background pendidikan ayah dan ibunya, karena bisa jadi itu membantu bagaimana proses pembelajaran mereka di rumah. Terus pekerjaan, selanjutnya agama, alamat, ya, dan catatan-catatan kecil lah apabila memang diperlukan. Oke, selanjutnya setelah identitas ada yang namanya instrumen anak kesulitan membaca. Ada beberapa format. Yang pertama yaitu tentang kompetensi dasarnya, yaitu kemampuan anak sudah sejauh mana yang mereka bisa. Di sini hasil penilaiannya dinilai dengan baik, cukup, dan kurang. Itu format penilaiannya. Di sini kita bisa baca beberapa isi dari kompetensi dasar, yaitu anak mampu mengenal huruf, anak mengenal bentuk huruf. Baik, selanjutnya instrumen anak kesulitan menulis. Di sini juga sama, kompetensi dasarnya tentu tentang masalah menulis, dimulai dari anak dapat memegang alat tulis, itu kan kadang ada yang kidal, ya, menulis dengan tangan kiri, gitu kan. Namun apakah itu menjadi hambatan atau tidak, itu bagaimana dari hasil penilaian instrumen ini. Terus anak mampu menggerakkan alat tulis ke kanan ke kiri, anak mampu menggerakkan alat tulis melingkar, itu kan berbagai banyak bentuk mereka bisa buat. Misalkan kalau B kan itu harusnya, kalau dilihat dari sisi pembaca, B itu mengarah ke kanan, itu kan huruf B itu. Kalau di D itu mengarah ke kiri. Oke, mungkin dapat kita simpulkan bahwasanya asesmen atau penilaian merupakan proses untuk mendapatkan informasi mengenai apa saja yang telah dipelajari oleh siswa dan bagaimana tingkat keberhasilan siswa tersebut terhadap apa yang telah ia pelajari.
Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Adapun kesalahan maupun kekurangan mohon diralat dan dibenarkan. Saya tutup dengan ucapan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.